Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igede Rangganika Putra. Saya dari kelompok 10 untuk mewakili menjelaskan materi dari kinematika. Baik, kinematika itu adalah ilmu yang mempelajari gerak tanpa memperhatikan penyebabnya. Nah, dalam materi kinematika ini kita akan pelajari 5 subbab. Yang pertama itu kecepatan dan percepatan, gerak dengan kecepatan konstan, gerak satu dimensi, gerak lurus dan gerak jatuh bebas, gerak parabola, dan yang terakhir itu gerak melingkar beraturan. Kemudian yang pertama itu perpindahan. Nah, perpindahan ini untuk mencari perpindahan itu kita pakai 3 rumus. Yang pertama itu kita cari dulu posisi awalnya. Nah, posisi awalnya itu rumusnya adalah R0 sama dengan X0i ditambah Y0j ditambah Z0k. Kemudian kita cari posisi akhirnya, itu R sama dengan XI ditambah YJ ditambah ZK. Kemudian kita cari perpindahannya. Nah, perpindahannya itu delta R sama dengan R dikurang R0. Kemudian delta R sama dengan delta XI ditambah delta YJ, kemudian ditambah dengan delta ZK. Kemudian delta R sama dengan X kurang X0i ditambah Y kurang Y0J ditambah Z kurang Z0K. Kemudian kecepatan. Nah, kecepatan itu ada 3. Yang pertama itu vektor kecepatan rata-rata. Vektor V itu sama dengan R kurang R0 dibagi dengan T kurang T0 sama dengan delta R dibagi dengan delta T. Kemudian V vektor sama dengan delta X dibagi dengan delta TI, kemudian ditambah dengan delta Y dibagi dengan delta TJ, ditambah dengan delta Z dibagi dengan delta TK. Kemudian untuk vektor kecepatan sesaat. Nah, vektor kecepatan sesaat ini rumusnya V sama dengan limit delta T 0 itu delta R dibagi dengan delta T. Kemudian V sama dengan delta X dibagi dengan delta TI ditambah dengan delta Y dibagi delta TJ ditambah dengan delta Z dibagi delta TK. Kemudian V sama dengan VXI ditambah VYJ ditambah VZK. Kemudian untuk laju rata-rata. Nah, laju rata-rata ini V sama dengan panjang lintasan dibagi selang waktu atau delta I dibagi dengan delta T. Kemudian untuk percepatan ini ada 2. Pertama itu vektor kecepatan rata-rata, itu vektor A sama dengan V kurang V0 dibagi dengan T kurang T0. Kemudian vektor A sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Kemudian untuk vektor kecepatan sesaat. Nah, rumusnya itu V sama dengan limit delta T ke 0 delta V dibagi delta T sama dengan dV dibagi dt. Kemudian V sama dengan dVx dibagi dengan dt ditambah dVy dibagi dengan dt y ditambah dengan dVz dibagi dengan dt k. Kemudian V sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK. Kemudian kita masuk perlambatan dan percepatan negatif. Nah, bila kelajuan melambat maka laju sesaat menurun. Jika mobil diperlambat, apakah berarti percepatannya negatif? Iya, percepatannya akan negatif. Itu karena percepatan bernilai negatif jika kecepatan suatu benda berkurang dalam selang waktu atau diperlambat. Nah, ini adalah grafik dari position time graph, velocity time graph, dan acceleration time graph. Kemudian ada gambar ini saya akan jelaskan. Anggap mobil biru ini itu berada pada titik 20. Nah, untuk mencari velocity-nya itu, rumus dari velocity itu adalah V sama dengan S itu perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, perpindahan ini kan anggap misalnya mobil ini berada pada titik 20. Kemudian waktunya itu misalnya 2 second. Nah, kita bagi 20 dibagi dengan 2 dan hasilnya itu adalah 10. Maka velocity-nya itu adalah 10. Nah, nanti akan grafiknya itu seperti
di antara titik 10 dan 2. Kemudian kita masuk gerak satu dimensi. Nah, gerak satu dimensi itu ada banyak rumusnya. Yang pertama itu perpindahan. Nah, perpindahan ini rumusnya delta X sama dengan X dikurang X0. Arahnya itu bisa plus atau minus. Kemudian kecepatan rata-ratanya itu V vektor sama dengan X kurang X0 dibagi dengan T kurang T0 atau delta X dibagi dengan delta T. Kemudian laju rata-rata. Nah, laju rata-rata ini rumusnya adalah panjang lintasan yang ditempuh dibagi dengan selang waktu yang ditempuh atau delta L dibagi dengan delta T. Kemudian kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat ini rumusnya adalah V sama dengan dx dibagi dengan dt. Kemudian percepatan rata-rata. Rumusnya vektor sama dengan V dikurang V0 dibagi dengan V kurang V0 atau dengan delta V dibagi dengan delta T. Kemudian percepatan sesaat. Nah, percepatan sesaat ini rumusnya A sama dengan dV dibagi dengan dt sama dengan d kuadrat X dibagi dengan dt kuadrat. Kemudian kita masuk dengan gerak dengan percepatan konstan. Nah, gerak dengan percepatan konstan itu rumusnya Vt kurang V0 sama dengan integral batas atas T batas atas bawah 0 dikali dengan A dt. Kemudian Vt sama dengan V0 ditambah A dikali dalam kurung T dikurang T0. Kemudian rumus yang kedua itu Xt dikurang X0 sama dengan integral batas atas T batas bawah 0 V0 ditambah AT dt. Kemudian Xt sama dengan X0 ditambah V0T ditambah 1/2 AT kuadrat. Kemudian rumus yang ketiga itu V kuadrat T Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2A dikali Xt dikurang X0. Kemudian rumus yang keempat itu X sama dengan 1/2 dikali Vt ditambah V0 dikali T. Kemudian ini gerak jatuh bebas sama seperti yang rumus dari percepatan konstan. Kemudian kita masuk dengan gerak khusus atau gerak dengan percepatan tetap. Nah, percepatan tetap ini ada dua. Yang pertama itu ada arah X dan juga arah Y. Nah, untuk arah X ini rumusnya ada banyak. Yang pertama itu Vx dikurang V0 sama dengan integral batas atas T batas bawah T0 X dt. Kemudian Vx sama dengan V0 ditambah AXT. Kemudian X kurang X0 sama dengan batas atas T dikurang batas bawah T0 V0X ditambah AXT dt. Kemudian X sama dengan X0 ditambah V0XT kemudian ditambah dengan 1/2 AXT kuadrat. Kemudian Vx kuadrat ditambah sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AX X kurang X0. Kemudian rumus yang X sama dengan 1/2 dikali dengan Vx ditambah V0X dikali dengan T. Kemudian untuk arah Y ini ada banyak juga rumusnya. Pertama itu Vy selalu dikurang V0 sama dengan integral dari batas atas T batas bawah T0 AY dt. Kemudian Vy sama dengan V0 ditambah AYT. Kemudian Y kurang Y0 sama dengan integral batas atas T batas bawah T0 Voy ditambah V0Y ditambah dengan AYT dt. Kemudian Y sama dengan Y0 ditambah V0YT ditambah 1/2 AY T kuadrat. Kemudian Vy kuadrat sama dengan V0 kuadrat Y ditambah dengan 2AY dikali dengan Y kurang Y0. Kemudian untuk yang terakhir itu Y sama dengan 1/2 Vy ditambah V0Y dikali dengan T. Kemudian untuk gerak khusus atau gerak peluru dua dimensi. Nah, ini itu ada dua. Yang pertama itu persamaan gerak dalam horizontal dan persamaan gerak dalam arah vertikal. Nah, untuk horizontal ini itu ada dua. Yang pertama itu Vx sama dengan Vx0, kemudian X sama dengan X0 ditambah dengan Vx0 dikali T. Nah, ini untuk X-nya itu sama dengan 0 atau 0, Vx itu sama dengan nilainya tetap. Kemudian untuk yang vertikal itu
VY sama dengan VY0 dikurangi GT, kemudian Y kurang Y0 ditambah VY0 dikali T dikurang 1/2 GT kuadrat, kemudian VY kuadrat sama dengan VY kuadrat 0 dikurang 2 GY. Nah, untuk AY-nya itu nilainya itu minus G atau tetap. Gerak melingkar. Gerak melingkar ini itu posisi sudut theta dinyatakan dalam radian. Kemudian vektor perpindahan sudutnya itu delta theta sama dengan theta 2 dikali dengan theta 1. Kemudian untuk vektor kecepatan sudut rata-ratanya itu omega sama dengan theta 2 dikurang dengan theta 1 dibagi dengan T2 dikurang dengan T1. Nah, omega ini tuh itu adalah kecepatan sudut ya. Nah, vektor kecepatan sudut sesaat itu omega sama dengan d theta dikali dengan dt. Kemudian vektor percepatan sudut rata-ratanya itu alfa sama dengan omega 2 dikurang dengan omega 1 dibagi dengan T2 dikurang T1. Nah, untuk vektor percepatan sudut sesaat alfa sama dengan d omega dikali dengan dt. Nah, sekarang kita masuk di gerak khusus atau gerak melingkar beraturan. Nah, dalam gerak melingkar dalam gerak khusus ini ada dua. Yang pertama itu gerak melingkar dengan laju tetap dengan rumus AS sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Kemudian gerak melingkar dengan percepatan yang tetap. Nah, itu rumusnya S sama dengan theta R, V sama dengan omega R, A tan sama dengan alfa R, kemudian AS sama dengan V kuadrat dibagi dengan R itu sama dengan omega kuadrat dikali dengan R. Untuk contoh soalnya itu ini adalah soal dari kinematika gerak lurus. Nah, mobil bergerak dengan kecepatan 5 meter per second. Setelah 5 second, kecepatannya berubah menjadi 20 meter per second. Maka percepatan mobil itu adalah, nah, yang pertama itu kita harus mengetahui apa yang diketahui dari soal tersebut. Nah, yang diketahui itu V2 itu sama dengan 20 meter per second, kemudian V1 nya itu 5 meter per second, dan waktunya itu T nya itu sama dengan 5 second. Kemudian yang ditanyakan itu adalah percepatan mobil itu. Percepatan mobil itu adalah simbolnya A. Nah, cara penyelesaiannya itu dengan cara yang ditanyakan itu adalah percepatan mobil percepatannya. Nah, untuk rumus percepatan itu adalah A sama dengan V2 dikurang V1 dibagi dengan T. Kemudian kita masukkan nilainya yang sudah kita ketahui dari soal. Yang A sama dengan, untuk V2 nya itu sama dengan 20 meter per second dikurang dengan V1 nya itu 5 meter per second dibagi dengan T waktunya itu 5 second. Nah, 20 dikurang 5 sama dengan 15, kemudian 15 dibagi dengan 5 sama dengan hasilnya 3 meter per second kuadrat untuk percepatan mobilnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.